Saat ini kita akan memenuhi request daripada siapa Mas Angga? Agung Utomo, Blora. Mas Agung Utomo, teman kita dari PSCP Cabang Blora. Requestnya adalah bagaimana ataupun apa-apa kesiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki fase-fase pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencaksilat. Hello silat. Ya, teman-teman dimanapun berada, saat ini kita berada di lokasi Blumbang Gede, letaknya di Desa Susu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Saat ini kita akan memenuhi request daripada siapa Mas Angga? Agung Utomo, Blora. Mas Agung Utomo, teman kita dari PSCP Cabang Blora. Requestnya adalah bagaimana ataupun apa-apa kesiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki fase-fase pertandingan. Teman-teman, di sini nanti kita akan kupas tuntas apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi sebuah kompetisi ataupun pertandingan di dalam pencak silat. Tentunya di awal kita harus punya tujuan yang jelas, yang mana nanti dari tujuan ini akan melahirkan sebuah semangat kita untuk berhasil, untuk sukses, untuk menjadi juara di dalam sebuah kompetisi. Kemudian semangat itu haruslah diimbangi dengan program-program kepelatihan yang real ataupun progres-progres yang jelas. Makanya di sini adalah pentingnya peranan seorang pelatih. Artinya adalah pelatih yang baik adalah pelatih yang tidak mengandalkan improvisasi ataupun yang hanya mengandalkan intuisi ketika kita berada di tempat latihan. Artinya sebelum kita datang ke tempat latihan, program-program kita itu haruslah jelas. Ya. Karena apa? Karena pelatih adalah otak. Pelatih adalah seorang pelukis yang akan menyalurkan ide dan konsep-konsepnya kepada siswanya ataupun kepada calon atlet-atletnya. Di sini peranan pelatih menjadi sangatlah sentral sehingga memahami karakter atlet itu adalah menjadi hal yang sangat mutlak dipahami. Pemahaman karakter atlet ataupun pemahaman kita memahami karakter atlet itu bisa kita peroleh di saat-saat kita latihan, di saat-saat kita sedang istirahat, ataupun dengan fase-fase karantina tertentu. Ya, apa saja yang menjadi program latihan kita di fase-fase sebelum pertandingan ini? Tentunya adalah fase sebelum pertandingan ketika kita sudah mengetahui jadwal tandingnya kapan, ya, maka pelatih harus punya program-program yang jelas, yaitu program pertama yaitu program jangka pendek ataupun program pertama, kemudian yang kedua program jangka menengah ataupun fase khusus, itu bisa kita sebut sebagai program jangka yang kedua, kemudian fase ketiga yaitu fase jangka ketiga ataupun fase-fase pra kompetisi, yaitu fase sebelum kita memasuki kompetisi kurang minimal 10 hari. Nah, jangka pendek ini bersifat umum, yang kita tekankan adalah di pembentukan fisik, kemudian membentuk power dan stamina. Anggap saja program perjangka ini misalkan kita ilustrasikan per bulanan. Jadi untuk menghadapi sebuah momen pertandingan, upayakan kita harus punya target waktu yang jelas. Minimal kita harus punya waktu untuk maksimal itu kita harus punya waktu, artinya 3 bulan sebelum pertandingan. Kita harus punya waktu 3 bulan minimal untuk target yang maksimal. Ya. Kemudian masing-masing fase itu anggap saja masing-masing fase itu adalah kita pakai 1 bulan. Misalnya ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dalam 1 minggu itu kita ada 7 hari. Ya, dalam 1 minggu kita ada 7 hari. Upayakan kita ilustrasikan adalah sebagai berikut. Misalkan hari Minggu kita libur,
Berarti kita mulai latihan Senin, Selasa, kemudian Rabu kita libur, kemudian kita akan dilanjut Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu lagi Minggu libur. Upayakan ini kita mengadakan latihan pagi dan sore ataupun fase pagi dan fase sore. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu ketika fase pagi itu apa saja yang harus kita lakukan.